Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada analisis laporan keuangan kali ini, kita akan membahas tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka panjangnya. Rasio solvabilitas terdiri dari debt to equity ratio atau bisa disingkat dengan DER. Yang kedua, time interest earned atau disingkat dengan TIE. Yang pertama kita bahas yaitu tentang debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio hutang modal adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio debt to equity ini juga dikenal sebagai rasio leverage, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik struktur investasi suatu perusahaan tersebut. Oke, kita langsung ke contoh. PT Damai Jaya memiliki total utang sebesar Rp367.966 dan total modal sebesar Rp1.026.678. Berapa DER atau debt to equity ratio perusahaan tersebut? Mulai kita hitung ya. Untuk mendapatkan debt to equity ratio, maka total hutang dibagi dengan total modal. Total hutang, kita lihat PT Damai memiliki total hutangnya sebesar Rp367.966 dibagi total modal. Dan total modal sebesar nih Rp1.026.000. Rp1.026.678. Kalau kita langsung bisa persenkan, yaitu 36%. Bagaimana cara mempersenkannya? Seperti ini. Ini, total hutang ini dibagi dengan total modal, maka hasilnya menjadi 0,36 dikali 100%. Maka hasilnya menjadi 36%. Kesimpulannya di sini yaitu kita tahu bahwa DER tadi 36%. Artinya setiap modal pemilik 36%, setiap modal pemilik merupakan jaminan utang. Atau bisa seperti ini juga. Setiap Rp1 modal pemilik perusahaannya ya. Jadi modal pemilik, jika pemilik setiap Rp1 modal pemilik perusahaannya, setiap Rp1 modal pemilik perusahaan didanai sebesar
0,36 rupiah. Jadi di sini pada kesimpulannya yaitu kalau didanai sebesar 0,6 rupiah oleh utang. Oke. Kita lihat di sini bahwasanya modal pemilik 1 rupiah lebih besar daripada hutang itu sendiri. Berarti modal pemilik perusahaan itu lebih banyak didanai oleh modal pemilik daripada dari investor luar, seperti itu. Bukan dari investor luar, maksudnya dari kreditur, atau pinjaman dari bank seperti itu. Jadi lebih banyak untuk membuat suatu perusahaan tersebut, dia lebih banyak mengeluarkannya. Karena ini hanya 0,36, itu sangat jauh sekali dari 1 rupiah. Selanjutnya, time interest earn. Rasio ini merupakan rasio kemampuan membayar bunga, mengukur seberapa banyak laba operasi sebelum pajak dan bunga mampu membayar bunga dari utang. Seberapa banyak laba yang diperoleh untuk membayar bunga dari utang. Dari utang tersebut biasanya kita berutang kepada kreditur itu memiliki bunga. Jadi seberapa besar laba perusahaan tersebut mampu membayar bunganya saja, membayar bunganya kepada kreditur. Oke. Contohnya begini, PT Damai Jaya memperoleh laba sebelum pajak dan bunga sebesar Rp122.572. Bunga dari utang atau biaya bunga sebesar 14.176. Berapa time interest earn-nya? Oke, saya singkat time interest earn, saya singkat jadi TIE. Laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Kita lihat di sini, laba sebelum bunga dan pajak itu 122.572 dibagi 14.174. Jadi time interest earn-nya sebesar bentar dulu. Saya ulangi lagi. Bahwasanya time interest earn ini digunakan untuk mengukur laba operasi mampu atau tidak untuk membayar bunga dari utang atau bunga yang diberikan oleh kreditur. Oke, 122.572 dibagi dengan 14.000 ini merupakan dari ini, dan 122.000 ini. Oke, hasilnya yaitu 8,65 kali. Oke. Kesimpulannya begini. Sebenarnya tidak ada yang pedoman pasti tentang besarnya angka rasio ini. Oke, TIE-nya sebesar 8,65 kali. Tidak ada pedoman pasti tentang besarnya angka rasio ini. Secara general, laba dipandang cukup untuk membayar bunga tersebut bila rasio ini besarnya 2 kali atau lebih besar. Kalau rasio ini lebih besar daripada 2 kali, maka perusahaan itu dikatakan cukup aman.
dalam membayar bunga utangnya, seperti itu. Seperti kita lihat pada time interest earn ini, perusahaan Damai Jaya ini memperoleh 8,65 kali, berarti 8 lebih besar daripada 2 kali. Jadi, perusahaan ini bisa dikatakan aman untuk membayar biaya bunganya. Sedangkan jika kecil daripada 2 kali, maka bisa dikatakan perusahaan itu belum aman dalam membayar bunga utang. Jadi bagi para investor ataupun biasanya ini dilihat oleh para kreditor untuk memberikan kreditnya kepada perusahaan tersebut. Kreditor menggunakan time interest earn ini. Dia akan melihat apakah mampu atau tidak untuk membayar bunga utangnya tersebut. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga rekan-rekan semua bisa memahaminya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.